Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sarifuddin, Guru Muda Channel, dalam mata pelajaran layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro. Kompetensi keahlian perbankan dan keuangan mikro untuk SMK atau MAK kelas 12. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu tentang dana pensiun. Nah, kompetensi dasar kita bahas yaitu 3.20 menganalisis transaksi dana pensiun dan 4.20 mencatat transaksi dana pensiun. Nah, kita akan bahas materi ini dimulai dari pengertian dana pensiun. Nah, apa itu dana pensiun? Mari kita simak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1, dana pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, jadi itulah pengertian dari dana pensiun. Nah, lalu apa tujuan penyelenggaraan dari dana pensiun? Ada dua. Yang pertama bagi karyawan, yaitu memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi kerja, serta kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, tentunya sesudah memasuki masa pensiun. Nah, yang kedua, manfaat bagi pemberi kerja, yaitu yang pertama sebagai kewajiban moral pada karyawannya atau kepada anggotanya. Yang kedua, kompetensi pasar tenaga kerja yang tentunya harus menjadi kewajiban bagi si pemberi kerja. Yang ketiga, memperoleh atau menikmati hasil kerja di usia pensiun. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Ini berkaitan dengan citra suatu perusahaan dibanding dengan perusahaan lain tentunya. Yang terakhir, meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Dengan adanya dana pensiun, karyawan tentunya lebih bersemangat untuk bekerja dalam perusahaan kita karena ada jaminan di hari tua tentunya. Nah, selanjutnya fungsi dari program dana pensiun itu sendiri bagi peserta, yang pertama adalah fungsinya sebagai asuransi, yaitu peserta meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun. Kemudian yang kedua, bagi peserta fungsinya sebagai fungsi tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja. Nah, merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu fungsi dari dana pensiun, yaitu fungsi pensiun seluruh himpunan iuran beserta iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda. Itu fungsi dari program dana pensiun. Nah, ada undang-undang yang mengatur tentang uang pensiun tersebut. Tentunya harus ada dasarnya. Ada 3 undang-undang yang mengatur tentang uang pensiun. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang ketenaga kerjaan yang diatur dalam pasal 167 dan pasal 156 ayat 4. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai atau pegawai negeri sipil dan pensiun janda atau duda pegawai. Nah, inilah undang-undang yang mengatur tentang uang pensiun. Nah, selanjutnya, siapa saja peserta dana pensiun itu? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Pasal 19 menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja berhak menjadi peserta apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah kawin dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri. Itulah syarat dari peserta dana pensiun. Nah, lalu jenis pensiun yang mendapat uang pensiun itu apa saja? Yang pertama, ada pensiun normal atau normal retirement, yaitu pensiun pada usia normal 55 sampai 60 tahun pada profesi tertentu. Yang kedua, pensiun dipercepat atau early retirement. Nah, apabila perusahaan menginginkan pengurangan karyawan biasanya di dalam perusahaan, ini akan mengalami pensiun dipercepat. Yang ketiga, pensiun ditunda atau deferred retirement. Nah, biasanya peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Nah, ini tentunya kesepakatan antara si
bagi penerima dan pemberi kerja. Yang keempat, pensiun cacat. Nah, dalam artian terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa cacat dianggap sebagai ketergantungan atau tidak mampu untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, lembaga pengelola uang pensiun itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja, pensiun pemberi kerja atau disingkat dengan DPPK. Merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang pertama. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun kerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Inilah penjelasan singkat tentang lembaga atau pensiun, pengelola dana pensiun. Lebih kurang mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.